Melihat sekilas negeri para Mamri, inilah Biak, Papua. Yo, berjumpa lagi dengan Kitong Awa. Perjalanan Awa kali ini akan melihat salah satu pulau yang terletak di wilayah Teluk Cendrawasih, yang lebih tepatnya di sebelah utara pesisir Provinsi Papua. Dan perjalanan kali ini dimulai dari Biak Kota, ibu kota Kabupaten Biak Numfor. Dan Kitong akan menuju ke arah utara, yaitu wilayah Biak Utara, untuk melihat salah satu air terjun yang ada di wilayah ini. Biak Kota merupakan wilayah paling padat yang ada di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dan dari tempat ini, Kitong memulai perjalanan menuju salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Walaupun jaraknya cukup jauh, akses jalannya sendiri sudah sangat bagus karena pemerintah telah melakukan pengaspalan untuk kelancaran akses jalan menuju objek wisata yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Pulau Biak. Akses jalan yang ada di wilayah Biak Utara berada di wilayah pesisir. Jadi selama perjalanan Kitong akan disuguhkan keindahan pantai yang berada di wilayah Biak Utara. Dan kurang lebih waktu 1 jam 20 menit Kitong pun sampai ke tempat tujuan pertama Kitong kali ini. Salah satu wisata air terjun yang sangat terkenal di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Suara aliran air yang mengalir menyambut Kitong ketika datang ke tempat ini. Ya, inilah air terjun Wafsarak, merupakan salah satu daya tarik yang menakjubkan untuk dijelajahi ketika berada di Papua. Hijaunya pepohonan membingkai air terjun yang biasa dikenal juga dengan air terjun Warsa, karena air terjun ini berada di wilayah distrik Warsa. Air terjun ini memiliki air berwarna biru kehijauan yang bersih dan jernih. Sudah menjadi hal umum jika keindahan dan kekayaan alam Papua memang tak akan pernah ada habisnya untuk dijelajahi. Tak hanya Raja Ampat, objek wisata air terjun Wafsarak menjadi salah satu tujuan kunjungan turis saat berada di Pulau Biak. Keberadaan wisata air terjun ini merupakan bagian dari siklus air, yang seperti Kitong ketahui, siklus air sangat dipengaruhi oleh peranan atau fungsi hutan. Akar pepohonan di wilayah hutan menimbulkan pori-pori sebagai jalan masuknya air ke dalam tanah dan membantu memperlambat jalannya air dalam tanah, sehingga proses penyerapan dapat dilakukan dengan lebih baik. Jadi, hutan memiliki peranan dalam membantu menyimpan air, untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat sekitar dan makhluk hidup lainnya. Tanpa adanya hutan yang terjaga di sekitaran wilayah air terjun ini, tentu akan dapat merusak siklus air, khususnya wisata air terjun di tempat ini. Tidak jauh dari air terjun Wafsarak, Kitong akan menuju ke destinasi wisata selanjutnya, yaitu Tanjung Saruri. Dari air terjun Wafsarak, Kitong akan menempuh waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Dan wisata yang Kitong kunjungi kali ini merupakan wisata pesisir pantai. Wisata Tanjung Saruri ini berlokasi di distrik Yawosi, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Pantai Tanjung Saruri termasuk jenis pantai karang yang daya tariknya terletak pada panorama air laut yang memecah karang dan bebatuan sekitar. Selain itu, ombak yang menerpa karang ini tergolong besar. Hal inilah yang membuat wisata ini lebih terkenal dengan nama Batu Picah. Suara ombak yang pecah menjadi satu ciri khas dari pantai Batu Picah ini. Sayangnya ketika Kitong datang ke tempat ini, air laut sedang surut, sehingga ombak yang Kitong temukan tidak terlalu besar. Jadi seperti inilah pemandangan wisata Tanjung Saruri atau biasa dikenal dengan wisata Batu Picah.
Sebelum melakukan perjalanan selanjutnya di cuaca yang terik dan panas ini, kitong pun menikmati kesegaran air kelapa muda yang dijual oleh mama-mama di tempat ini. Harganya sendiri cukup murah, yaitu 10.000 per buah. Dari Biak bagian utara, kitong akan menuju ke salah satu destinasi wisata yang berada di wilayah Biak Timur. Setelah menghadapi panas dan teriknya matahari, ketika kitong berkunjung ke wilayah Biak Utara, kali ini kitong akan menghadapi dinginnya hujan di wilayah Biak Timur. Namun tidak memutuskan kitong pun semangat untuk melakukan perjalanan menuju ke destinasi wisata yang sangat terkenal di Kabupaten Biak Numfor. Setelah menggunakan kendaraan, kitong akan berjalan kaki memasuki wilayah hutan hujan tropis untuk menuju ke destinasi wisata ini. Pepohonan yang tinggi dan rimbun, serta udara yang sejuk dan segar menyambut perjalanan kitong di tempat wisata kali ini. Dengan sedikit berjalan kaki, akhirnya kitong juga sampai ke tempat tujuan kitong kali ini. Sebuah destinasi wisata air yang berada di tengah hutan hujan tropis, dikelilingi oleh pepohonan yang hijau. Inilah Telaga Biru Samares. Sore itu ketika kitong datang, kitong teras sendirian. Tempat ini memang sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Terlebih lagi kitong pergi di saat tahun baru, sehingga banyak pengunjung yang datang untuk menikmati liburan di tempat ini. Telaga ini memiliki air yang berwarna biru dan jernih, sehingga kitong dapat melihat batang kayu ataupun ranting yang berada di dasar telaga. Telaga ini memiliki kedalaman kurang lebih hingga 14 meter, sehingga biasa digunakan untuk diving ataupun menyelam. Seperti inilah panorama dan keindahan wisata Telaga Biru Samares di Kabupaten Biak Numfor. Dan tidak jauh dari tempat ini terdapat juga sebuah pantai, yaitu Pantai Samares. Jadi buat kalian yang ingin berkunjung ke tempat ini bisa menikmati kesegaran air telaga dan juga air laut. Setelah dari Telaga Biru Samares, kitong pun menuju ke arah wilayah Bosnik. Bosnik sendiri termasuk dalam wilayah Biak Timur. Dan hari pun telah sore, kitong menikmati keindahan sunset yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan malam pun telah tiba. Kitong pun mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan penyu atau biasa disebut tuturuga di wilayah pesisir pantai Bosnik. Penyu merupakan hewan laut yang memiliki peranan penting dalam ekosistem laut, seperti membantu mengontrol ekosistem lamun yang menjadi sumber makanan bagi berbagai macam jenis ikan hingga organisme laut. Bahkan beberapa penyu dapat membantu mengontrol populasi ubur-ubur dengan mengkonsumsinya. Namun penyu kini termasuk satwa laut yang dilindungi karena populasinya kini mulai terancam punah. Di pagi hari masih di tempat yang sama di wilayah pesisir pantai Bosnik, kitong akan mengunjungi salah satu tempat yang cukup terkenal di distrik Biak Timur, yaitu Pasar Ikan Bosnik. Pasar ikan ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Jepang dan Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam membantu mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Biak Numfor. Dalam hal ini membenahi fisik Pasar Ikan Bosnik.
Kapal-kapal nelayan dari wilayah kepulauan seperti dari distrik Padaido dan Aimando Padaido mulai berlabuh. Masyarakat dari kedua distrik tersebut mulai menurunkan hasil laut yang didapatkan untuk dijual di pasar ikan ini. Pasar ikan Bosnik sendiri beroperasi tidak setiap hari, hanya pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, atau biasa disebut juga hari pasar. Nelayan yang baru membawa hasil tangkapannya dari kapal bahkan diserbu oleh pembeli sebelum menjajakan jualannya di pasar ini. Hasil tangkapan nelayan lokal di pasar ini sangatlah beragam, baik dari jenis maupun ukurannya. Dan pasar ikan ini cukup ramai dikunjungi ketika hari pasar. Bahkan masyarakat dari Biak Kota juga datang ke tempat ini untuk mencari ikan. Selain karena ikan yang dijual masih sangat segar, harganya sendiri juga masih tergolong cukup murah dibandingkan harga ikan di kota. Selain menjual hasil laut, di pasar ini juga kita akan berjumpa dengan mama-mama yang berjualan kebutuhan lainnya, seperti sayur dan hasil kebun lainnya. Setelah melihat pasar ikan Bosnik, kita akan menuju ke sebuah pulau kecil yang berada di kepulauan distrik Padaido. Perjalanan awal kali ini dimulai di siang hari, dari pesisir pantai Bosnik, dengan cuaca yang sangat cerah. Kita juga bisa melihat anak-anak yang sedang bermain di laut dari kejauhan. Dengan menyewa kapal nelayan, kita akan mengarungi wilayah kepulauan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan saya pun bergegas untuk naik ke dalam speedboat. Perjalanan pun dimulai, dan kita pun mulai meninggalkan daratan utama Pulau Biak. Laut yang berwarna biru dan langit yang cerah menemani perjalanan awal kali ini. Dan ini merupakan pertama kalinya Kitong mengarungi laut yang ada di Kepulauan Padaido. Dan tentu ada rasa syukur bagi Kitong Awa karena bisa melihat keindahan dan kekayaan alam tanah ini. Inilah perjalanan Awa menuju ke Pulau Urbi. Akhirnya Kitong sampai ke tempat tujuan Kitong kali ini, yaitu Pulau Urbi, sebuah pulau kecil yang berada di distrik Padaido, Kabupaten Biak Numfor.
dan kitong pun mulai berlabuh ke pulau ini. Elia dan kakak Ronald akan pergi menangkap ikan, sedangkan saat turun ke pulau ini untuk mengeksplornya. Yo, jadi saat ini saya sudah berada di Pulau Urbi yang ada di Biak. Jadi saya akan eksplor pulau ini. Jadi kita lihat seperti apa Pulau Urbi. Salah satu pulau yang sering dijadikan tempat wisata oleh masyarakat. Pertama-tama kitong akan melihat bagian sisi utara Pulau Urbi. Yo, selamat siang buat kamu semua. Jadi inilah pantai yang ada di Pulau Urbi. Namun ya mungkin kalian teman-teman lihat kotor, tapi sebenarnya ini semacam apa? Lumut atau rumput laut lah, seperti itu. Setelah melihat bagian utara, kitong akan berjalan menuju ke wilayah bagian selatan Pulau Urbi. Setelah melihat keindahan Pulau Urbi, bagaimana kalau kita melihat aktivitas Elia dan kakak Ronald menangkap ikan di tempat ini? Menangkap ikan kali ini kitong belum beruntung, karena hasil tangkapan kali ini tidak banyak. Namun kitong harus bersyukur dengan apa yang ada, karena kitong rasa sudah cukup untuk kitong santap sebagai makan siang di Pulau Urbi. Setelah kembali ke Pulau Urbi, kitong akan memulai membakar ikan di tempat ini.
Inilah menu makan siang kitong di Pulau Urbi. Ya, walaupun menunya sederhana, hanya ikan bakar, bagi kitong sudah sangat terasa nikmat karena ikannya masih sangat segar. Jadi selamat makan buat kamu semua. Setelah makan siang serta melihat dan menikmati keindahan Pulau Urbi yang ada di distrik Padaido, kitong akan mengakhiri perjalanan awal kali ini dengan melihat pulau yang ada di distrik Aimando, Padaido. Rute akhir perjalanan awal kali ini yaitu pertama-tama kitong akan melewati Pulau Pakreki, lalu kitong akan menuju ke Pulau Bromsi. Inilah Pulau Pakreki, sebuah pulau yang berada di distrik Aimando, Padaido, di mana pulau ini tampak indah dengan hutan hujan tropis yang kehijauan serta air laut di sekeliling pulau yang berwarna biru. Selain itu, terdapat tebing-tebing karang yang sangat tinggi yang menjadi ciri khas tersendiri pulau ini. Namun di balik keindahannya, pulau ini dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Pulau ini merupakan pulau yang menyeramkan karena terdapat faknik. Faknik merupakan sebutan masyarakat Biak untuk hantu penjaga laut. Selama ratusan tahun, kepercayaan ini menjadi kearifan lokal untuk melindungi samudera bagi siapa saja yang memiliki niat buruk atau ingin merusak. Dari kejauhan, kitong sudah bisa melihat Pulau Bromsi, sebuah pulau yang berada di distrik Aimando, Padaido. Dan kali ini kitong akan mengunjungi sebuah kampung yang ada di pulau ini, yaitu Kampung Karabai. Seperti inilah perjalanan awal kali ini melihat beberapa tempat wisata dan juga pasar ikan yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan perjalanan awal kali ini kitong tutup dengan melihat keindahan sunset yang berada di Pulau Bromsi. Dan inilah akhir perjalanan awal kali ini, sampai berjumpa di perjalanan awal selanjutnya. Dah kamu semua.